sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, berikut kita akan saksikan sambutan Pak Anies Baswedan di acara Halal Bihalal dan silaturahmi oleh warga Jakarta dari kalangan PKL dan juga jaringan rakyat miskin kota. Ini semakin meneguhkan kembali nama Pak Anies yang memang digadang-gadang dan masih dipandang paling potensial untuk kembali terpilih nanti menjadi gubernur DKI jika memang partai-partai politik mengusung beliau untuk maju kembali. Dan kita saksikan sendiri betapa rakyat Jakarta begitu mencintai Pak Anies, begitu merindukan kembali sosoknya yang tidak hanya cerdas, berwibawa, ceria, tapi juga mengayomi, menyayangi dan memeluk semua warga DKI tanpa pandang bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Benar baik ya? Insyaallah semuanya sehat. Ekonominya nggak baik, Pak. Yang saya hormati Koordinator JRMK Jaringan Rakyat Miskin Kota, Ibu Minawati. Terima kasih Bu Minawati, undangannya, acaranya, kegiatannya. Tepuk tangan untuk JRMK. Yang saya hormati Ketua Panitia, teman lama kita nih Bu Eni. Mana Bu Eni ini? Bu Eni Rayati. Nah, Bu Eni. Kemudian yang saya hormati Ketua LMK Penjaringan, Pak Basri. Ketua RW 7, Pak Timan. Ketua RW 02, Bu Iin. Dan semua saja para tokoh masyarakat, ketua-ketua RT, ketua-ketua RW di lingkungan Penjaringan, Muara Baru, dan adik-adik semua di sini nih. Banyak nih adik-adik semua yang datang ikut acara ini. Saya mulai pakai pantun boleh? Boleh pantun ya? Nih. Malam minggu nggak kemana-mana, di rumah saja mendengarkan lagu. Hari ini senang ke Kampung Marlina, bertemu semua melepas rindu. Rindu enggak? Kangen ya? Sama sih juga kangen. Kangen pengen balik ke sini. Alhamdulillah ketemu lagi, anak-anaknya udah pada gede. Yang dulu kecil sekarang udah tambah gede. Tadi tuh duduk sama saya tuh si Asa udah mau masuk SD. Pas lahir saya masih kampanye. Kampanye lagi, Pak. Kampanye lagi ya? Lahir masih kampanye, sekarang udah mau masuk SD. Pantun tambah lagi boleh? Boleh. Mendengar lagu di pinggir kali, badan bergoyang ikut irama. Hari ini kita bersama kembali, ke depan kita terus bersama. Lanjutkan. Kode. Jadi acara ini undangannya halal bihalal, teman-teman jaringan rakyat miskin kota yang selama ini berjuang bersama-sama. Berjuang ketika pemilu di 2016, ketika tugas di Jakarta kita bekerja sama-sama, dan alhamdulillah seperti tadi disampaikan, tadi dipesenin tuh bahwa kita ingin agar apa yang terasa selama ini. Bu Minawati dari mana Bu Minawati? Bu Minawati cerita tadi. Kita ingin agar apa yang dulu dikerjakan itu bisa terasa. Apa sih? Semua merasakan kesetaraan kesempatan. Kesempatan punya apa? Kesempatan untuk punya tempat tinggal yang baik. Betul? Kesempatan untuk dapat sekolah yang baik. Kesempatan untuk sehat. Kesempatan dapat pekerjaan. Jadi saya ingat tuh di awal-awal 2017 waktu mulai tugas, teman-teman PKL ini yang koperasi, yang macam-macam, susah hidupnya. Saya sempat bilang, Jakarta itu tidak boleh hanya jadi kota untuk mereka yang sudah makmur saja, harus jadi kota untuk semua. Karena yang sekarang makmur dulunya gimana? Dulunya juga susah, betul nggak? Dulunya susah, dapat sekolah, bisa hidup lebih baik. Nah, yang belum harus dapat kesempatan. Jadi alhamdulillah masa itu kita jalani, tapi itu tidak boleh jadi kenangan. Itu harus jadi kenyataan terus-menerus. Kalau kenangan itu peristiwa masa lalu, betul nggak? Jangan sampai yang disebut sebagai Jakarta adil itu hanya dulu. Harus adil terus-menerus. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa kita perjuangkan terus ya ke depannya. Terus ini kan acara halal bihalal. Saya ingin terima kasih JRMK yang khusus bikin acara ini, juga Kampung Marlina
Tepuk tangan dong buat Kampung Marlina nih. Marlina. Ke Kampung Marlina tadi Bu Eni cerita tanda-tandanya kita kerjain sama-sama. Memang dulu kita kerjanya bareng-bareng. Tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah, yang ada setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan ini harus kita pertahankan terus ke depan. Jadi saya ingin sampaikan pada halal bihalal ini, terima kasih undangannya, sekaligus dalam halal bihalal. Ini masih Syawal belum? Udah lewat. Oh iya, kaidah udah. Jadi sekarang, tapi dalam halal bihalal saya ingin sampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Insya Allah silaturahmi kita terjaga terus, persahabatan kita terjaga terus, dan perjuangan kita kerjakan terus ke depannya. Kemudian, kenapa? Ya, bareng-bareng terus lah, bareng-bareng. Terus terima kasih tadi, saya terima pernyataannya tadi teman-teman JRMK. Saya mau cerita sedikit. Waktu saya selesai di Jakarta itu tahun 2022, selesainya itu tanggal 16 Oktober. Terus tanggal 9 Oktober, teman-teman JRMK bikin perpisahan di Kota Tua, betul ya? Di Kota Tua, datang banyak sekali. Ada yang datang nggak di situ tuh? Pada datang nggak? Datang perpisahan. Saya sampaikan waktu itu, dari semua rangkaian acara, hari atau malam paling berat adalah 9 Oktober. Ketika rakyat miskin kota di Jakarta menyampaikan perpisahan. Itu adalah hari yang paling berat buat saya. Karena pada saat itu bukan soal pisahnya, kita kan masih sama-sama di Jakarta. Tapi yang berat, saya terharu mendengar cerita pengalaman teman-teman. Yang dulunya kalau punya kios nggak tenang digusur. Betul ya? Punya warung nggak tenang digusur. Kaki lima nggak tenang digusur. Terus menceritakan, Pak, 5 tahun kemarin itu kami tenang, punya rumah dapat IMB, nah, kami tenang. Lalu pengalaman itu membuat kami terharu. Kenapa? Karena inilah seharusnya negara itu seperti ini. Negara itu hadir melindungi, bukan membuat tegang bagi rakyatnya. Hadir memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman. Nah, ketika malam itu kami mendengar, saya sampaikan terharu, dan pidato juga saya sampaikan, saya terharu sekali. Dan itu semua yang membekas. Mudah-mudahan kita bisa kembalikan suasana itu kembali di Jakarta. Ya? Nah, jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Masih ngomong nih sama Bapak Ibu, memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Iya, saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Kembali apa enggak? Kembali ke Jakarta? Kita masih butuh Pak Anies, Pak. Itulah yang sedang dipertimbangkan. Iya. Jadi baiknya gimana nih? Lanjut. Ya. Saya nanti insya Allah saya istikharah lagi. Insya Allah saya begini Mas kalian. Kemarin udah ngerasain belum pilpres kemarin? Ini lo kemarin. Baik-baik nggak? Musuh kita serius banget itu, Pak. Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan? Siap melawan? Benar? Sanggup? Jadi saya ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas kalau masyarakat seperti tadi jaringan rakyat miskin kota menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat serius mempertimbangkan ini. Ya, Bismillah, nanti kita tunggu waktunya, dan saya kepengen pada semua sampaikan. Yuk kita bangun nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Betul nggak? Jangan tenang teduh tapi tidak, karena kalau ada kejujuran insya Allah bisa didorong perubahan. Betul ya? Kita perlu jaga sama-sama. Jadi ini saya datang ke Kampung Marlina ini rasanya dapat semangat baru di tempat ini.
rasanya dapat energi baru di tempat ini. Ketemu sama teman-teman lama, dan insya Allah kita akan terus bekerja bersama ke depannya. Ya, iya, betul. Bu Minawati ini di sebelah saya udah ngomong terus, Panis begini, wah ceritanya banyak. Kalau kedengeran mikrofon rame itu tadi. Tentu nggak kedengeran mikrofon, betul nggak? Kalau kedengeran, wih, gitu ceritanya. Tapi saya ingin sampaikan semua, yuk kita jagain sama-sama. Karena tidak mungkin perubahan dikerjakan satu orang, harus dikerjakan bersama, kerjakan bersama-sama. Jadi saya bersyukur sore hari ini bisa jumpa adik-adik juga. Tadi pengennya apa tadi kami? Pengen apa? Memang mau bikinnya di mana? Cukup tempatnya? Cukup? Pakai gawang? Ya lapangan bola ya? Sekarang kalau main bola di mana? Di sini? Ini udah bisa dipakai jadi? Nggak ada rumputnya ya? Oh, ya, memang betul. Dulu ketika 5 tahun kemarin kita bikin lapangan bola ya? Lapangan bolanya kelas FIFA di kampung-kampung yang rakyatnya belum sejahtera. Ada yang tanya tuh, Pak Anies, kenapa bikin lapangan sepak bola FIFA di kampung yang warganya prasejahtera? Saya bilang gini, kenapa yang merasakan lapangan yang kelas dunia itu hanya mereka yang makmur saja? Mereka yang belum makmur, biarlah anak-anak ini merasakan lapangan itu, sehingga mereka punya mimpi. Nanti satu saat bisa menjadi pemain bola internasional di kampung-kampung. Betul nggak? Nah, jadi nanti insya Allah semuanya pada bisa main lagi ya. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman JRMK, dan saya berharap JRMK makin solid, jangkau semua. Sekarang kampung yang sudah dijangkau udah banyak, perbanyak, dan makin solid, makin terus membela rakyat miskin, menjadi pejuang untuk keadilan, seperti yang sudah dikerjakan JRMK selama bertahun-tahun selama ini. Dan senang dengan ketemu semuanya, insya Allah semuanya sehat, panjang umur, dan siap berjuang bersama lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan dari jaringan rakyat miskin, terasa dan tampak kita saksikan begitu menginginkan agar Pak Anies kembali menjadi gubernur DKI. Tentu ini adalah alasan-alasannya di mana Pak Anies sebelumnya sudah menjadi orang nomor 1 di DKI, sehingga rakyat, khususnya rakyat miskin ini punya alasan-alasan untuk meminta Pak Anies kembali jadi gubernur di DKI. Rakyat Jakarta yang paling tahu bagaimana perasaan mereka, bagaimana kondisi ibu kota dibawa ke pemimpinan Pak Anies selama 1 periode 5 tahun sebelumnya. Dengan momentum Pilgub DKI Jakarta 2024, ternyata Pak Anies sudah dilamar beberapa partai politik untuk diusung kembali. Karena secara elektabilitas Pak Anies ini memang masih dipandang paling potensial untuk kembali duduk di DKI Jakarta. Pak Anies memang mungkin dari para konglomerat dan apalagi elit-elit yang memang selama ini punya niat terselubung terhadap Indonesia, tidak menginginkan beliau kembali maju di jalur politik, tapi rakyat Jakarta sudah bersuara dan membuktikan bagaimana kepemimpinan Pak Anies 5 tahun yang sebelumnya benar-benar dirasakan berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan perlakuan rakyat Jakarta ini bisa kita bilang bahwa belum pernah ada gubernur Jakarta sebelumnya yang mendapat perhatian, yang mendapat cinta, yang mendapat sambutan begitu hangat, begitu antusias dari rakyat Jakarta selain Pak Anies Baswedan. Ada banyak variabel, ada banyak indikator-indikator mengapa rakyat Jakarta begitu merindukan dan menginginkan agar Pak Anies kembali duduk di DKI Jakarta, karena dari segi pembangunan Jakarta sangat maju, infrastruktur, fasilitas olahraga, bahkan sampai yang banyak dikhawatirkan oleh pihak-pihak yang dalam tanda kutip yang bukan orang muslim, di non-muslim, mengkhawatirkan akan terjadi disintegrasi ketika Pak Anies akan memimpin Jakarta. Ternyata ketika kepemimpinan beliau di Jakarta, Masya Allah, beliau merangkul seluruh umat beragama di DKI Jakarta. Bahkan beberapa rumah ibadah agama-agama lain yang setelah sekian puluh tahun tidak bisa mendapatkan IMB, justru Pak Anies mempermudah untuk mendirikan rumah ibadah, dan itu terlalu banyak bukti-bukti yang bisa kita ceritakan. Dan pada intinya bahwa Pak Anies ini secara kualitas memang memenuhi qualified untuk kembali duduk di Jakarta, dan itu sudah dibuktikannya sekali lagi. Dan itulah alasan-alasan
mendasar yang tentu rakyat Jakarta ingin rasakan kembali dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Keputusan akan kita nanti bagaimana Pak Anies akan mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan keputusan dan berkomunikasi dengan beberapa partai politik yang memang melamar beliau. Tentu yang paling dekat kita lihat Partai Keadilan Sejahtera, yang mudah-mudahan kita berharap menjadi partai pertama yang mengusung kembali Pak Anies di DKI Jakarta. Semoga ke depan di Pilgub kita berharap Pak Anies betul-betul diusung oleh partai politik dan Allah menakdirkan kembali Pak Anies untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sekian, terima kasih.